Manusia sering berpikir bahwa dirinya memahami dunia. Kita melihat, mendengar, merasakan, lalu menyimpulkan bahwa semua itu adalah realitas yang objektif. Namun, di balik semua itu, ada satu organ yang diam-diam membangun seluruh pengalaman tersebut, yaitu otak. Bukan hanya sebagai pusat kontrol, tetapi juga sebagai arsitek realitas itu sendiri. Apa yang selama ini kita lihat bukanlah dunia secara langsung, melainkan hasil interpretasi kompleks dari miliaran sel saraf yang bekerja tanpa henti. Dan untuk benar-benar memahami bagaimana semua itu bisa terjadi, kita perlu memulainya dari dasar, dari bagaimana otak itu sendiri tersusun. Karena sebelum kita membahas bagaimana otak menciptakan pengalaman, kita harus memahami terlebih dahulu struktur utama yang membuat semua proses itu terjadi. Otak manusia pada dasarnya terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan brainstem atau batang otak. Tiga bagian ini bekerja sama untuk mengatur hampir seluruh fungsi tubuh, mulai dari gerakan paling sederhana hingga proses berpikir yang kompleks. Cerebrum merupakan bagian terbesar dan paling dominan. Disinilah sebagian besar aktivitas sadar manusia terjadi, seperti berpikir, mengingat, merasakan, hingga mengambil keputusan. Jika kita berbicara tentang identitas, kepribadian, dan kesadaran, maka semuanya sangat bergantung pada bagian ini. Cerebrum juga menjadi pusat pemrosesan informasi dari panca indera serta pengendali gerakan sadar. Kemudian cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang bawah otak. Meskipun ukurannya relatif lebih kecil, perannya ternyata sangat penting dalam menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, serta ketepatan motorik. Setiap gerakan yang tampak halus dan terkontrol seperti berjalan, menulis, atau bahkan menjaga postur tubuh, itu semua melibatkan kerjasama cerebellum yang sangat presisi. Sementara itu, brainstem atau batang otak adalah bagian yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Bagian ini mengatur fungsi-fungsi vital yang bekerja secara otomatis seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, hingga refleks dasar. Tanpa brainstem, tubuh mungkin tidak akan mampu mempertahankan kehidupannya secara mandiri. Dari ketiga bagian tersebut, cerebrum menjadi fokus utama kita membahas proses kognitif tingkat tinggi. Dan menariknya, cerebrum sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik, yang dikenal sebagai lobus-lobus otak. Cerebrum terbagi menjadi setidaknya 4 lobus utama, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Masing-masing lobus memiliki fungsi yang berbeda, tapi tetap saling terhubung dan bekerja sama secara terintegrasi dalam membentuk pengalaman manusia terhadap dunia. Pertama, ada lobus frontal yang terletak di bagian depan otak. Seringkali disebut sebagai pusat eksekutif. Disinilah keputusan dibuat, logika dibangun, dan kontrol diri dijaga. Prefrontal cortex yang berada di dalamnya bertanggung jawab atas perencanaan, penilaian moral, serta kemampuan manusia untuk berpikir ke depan. Tanpa bagian ini, manusia tetap bisa hidup, tetapi kehilangan arah, kontrol, dan identitas rasionalnya. Kemudian di bagian atas dan tengah, terdapat lobus parietal yang berperan dalam memproses informasi sensorik dari tubuh. Setiap sentuhan, tekanan, suhu, dan posisi tubuh dipetakan di sini. Lobus ini membantu kita memahami di mana posisi tubuh kita berada dalam ruang. Tanpa lobus parietal, seseorang mungkin bisa kesulitan mengenali bagian tubuhnya sendiri atau bahkan kehilangan kesadaran spasial terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu bergerak ke sisi otak, kita menemukan lobus temporal. Disinilah suara diolah, bahasa dipahami, dan memori jangka panjang mulai terbentuk.
Struktur seperti hipokampus yang berada di dalam wilayah ini berperan penting dalam menyimpan pengalaman menjadi ingatan. Lobus temporal juga terlibat dalam mengenali pola termasuk wajah dan suara. Ketika bagian ini terganggu, seseorang mungkin masih bisa mendengar suara, tetapi tidak memahami maknanya, atau melihat wajah tanpa bisa mengenali siapa orang tersebut. Lalu di bagian belakang otak terdapat lobus occipital, pusat dari sistem visual manusia. Semua informasi yang masuk melalui mata akhirnya diproses di sini. Namun menariknya, mata hanya menangkap cahaya dan bentuk dasar, sedangkan melihat sebenarnya terjadi di otak. Lobus occipital mengubah sinyal listrik menjadi gambar yang kita sadari sebagai dunia visual. Tanpa bagian ini, mata yang sehat sekalipun tidak akan mampu memberikan pengalaman melihat. Dan pada akhirnya, ketika kita membahas lobus-lobus otak dan fungsinya, kita sebenarnya baru menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih kompleks. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap emosi yang kita rasakan, hingga setiap hal yang kita anggap sebagai realitas, semuanya lahir dari interaksi sunyi antara bagian otak yang terus bekerja tanpa henti. Kita sering menganggap bahwa kita sedang menggunakan otak kita untuk memahami dunia. Namun kenyataannya, kitalah yang hidup di dalam interpretasi yang dibentuk oleh otak itu sendiri. Dunia yang kita lihat, dengar, dan rasakan bukanlah salinan langsung dari realitas, melainkan hasil konstruksi biologis yang sangat presisi. Dan dari sini kita mulai menyadari bahwa memahami otak bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang memahami diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita memberi makna pada kehidupan. Di video selanjutnya nanti kita akan masuk lebih dalam lagi, bukan hanya tentang bagian-bagian besar otak, tapi tentang bagaimana jaringan di dalamnya bekerja sama, bagaimana neuron saling terhubung, dan bagaimana sinyal-sinyal kecil itu akhirnya membentuk pikiran, emosi, bahkan kesadaran kita. Karena pada akhirnya, di balik semua yang kita sebut sebagai aku, ada miliaran neuron yang terus berbicara dalam diam.